Ketemu lagi di Hot Room, Bapak Henry Satrio, pengamat politik. Apa analisa saudara atas fenomena baru ini? Ya tiba-tiba ada pertemuan dua tokoh ini. Sebetulnya kan pertanyaan besarnya kenapa kemudian rakyat menunggu pertemuan ini? Ya, kenapa itu? Kalau menurut saya rakyat mengharapkan dalam pertemuan ini tuh ada harapan baru, mengharapkan Yaitu? ada harapan baru. Kalau dalam ilmu komunikasi politik itu ada yang namanya mengklarifikasi norma salah satunya. Ya. Dengan pertemuan ini diharapkan dua negarawan ini mampu mengklarifikasi norma yang menurut dissenting opinion Hakim MK itu terjadi. Artinya ada etika-etika yang harus dibenerin, yang harus diperbaiki sehingga demokrasinya kembali menjadi demokrasi jalan lurus yang kita percaya. Ya. Nah itu menurut saya harapan itu yang menjadi penting sih. Bagaimana bisa demokrasi kalau akhirnya bersatu? Itu demokrasi, bukannya demokrasi itu perbedaan. Oh nggak gitu, demokrasi itu kan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Oke. Jadi kalau kemudian rakyat mengharapkan ada pertemuan ini kan itu bagian dari demokrasi juga. Ya. Mungkin pertanyaan abang adalah apakah nanti kekuasaannya menjadi absolut satu pintu aja, Ya. gitu kan? Jawabannya mungkin tidak, karena Ibu Mega dan PDI Perjuangan itu DNA-nya kan perjuangan. Dan pernah satu masa PDI Perjuangan itu tidak berada dalam pemerintahan, Ya. tapi bisa menjembatani program-program pemerintah sehingga lebih tajam melalui masukan-masukan kritis. Ya. Itu terjadi pada saat Pak Taufik Kemas menjadi Ketua MPR, Pak Ya. SBY menjadi Presiden, gitu Ya. ya. Nah itu terjadi, kan sekarang mirip-mirip lah. Anaknya Pak Taufik Kemas, Mbak Puan menjadi Ketua DPR, dan Pak Prabowo menjadi Presiden. Mungkin saja kemudian pertemuan ini justru membahas banyak hal yang baik gitu. Saya sih menilainya begini Bang. Pertanyaan besarnya adalah selain kenapa rakyat menantikan, apa jadinya kalau pertemuan ini tidak terjadi gitu. Nah menurut saya sebuah kehilangan besar buat Indonesia kalau pertemuan ini tidak terjadi. Kenapa? Karena tadi Mas Eno sudah menyampaikan, ini pertemuan antara pemenang Pilpres dan pemenang Pileg. Ya. Gitu ya. Harusnya dengan pertemuan ini kedua kubu bisa sama-sama mengingatkan, sama-sama meyakinkan satu sama lain bahwa silahkan Pak Prabowo bertugas di eksekutif, kami PDI Perjuangan bertugas di legislatif. Sehingga dengan menjalankan fungsi masing-masing, seharusnya Indonesia akan lebih baik gitu. Tapi dengan terjadinya seolah-olah koalisi, apakah itu akan menghapus oposisi? Bukankah oposisi itu perlu? Ya oposisi itu perlu kalau dalam sistem parlementer. Tapi Ya. kan sekarang kita presidensial. Makanya Ibu Mega berkali-kali mengatakan bukan oposisi, tapi bukan koalisi, tapi kerjasama gitu ya. Ya. Nah kalau menurut saya selama kedua belah pihak memahami fungsi dan tugasnya, yang satu sebagai eksekutif, satu lagi sebagai legislatif, itu kerugiannya itu bisa diminimalisir buat Indonesia. Dan lagi yang paling penting adalah mudah-mudahan nanti di sistem legislatif kita itu reward and punishment untuk anggota DPR yang kritis itu dihilangkan dari partai politik. Jadi artinya kan sudah tersebar tuh ya, salah satu politisi PDI Perjuangan mengatakan kita ini semuanya tergantung ketum, ketua umum partai politik. Kalau ketua umum partai politik ngomong A ya A gitu kan. Ya. Nah mudah-mudahan hal itu tidak terjadi lagi setelah pertemuan ini. Jadi artinya kalau misalnya ada dari PDI Perjuangan memberikan masukan kritis kepada pemerintahan, atau dari Golkar memberikan masukan kritis kepada pemerintahan, nah itu hukumannya bukan PAW, Ya. tapi justru diberikan penghargaan karena berani menyampaikan pandangan-pandangan kritis buat pemerintah sehingga pemerintahnya berjalan dengan baik. Perlu diingatkan juga, pastikan Bang Hotman karena klien sudah 25 tahun memahami bahwa Pak Prabowo itu ya yang disenangi kan 9 huruf itu tuh, merangkul gitu ya. Makanya dia akan merangkul semua gitu ya, merangkul Ibu Mega, merangkul PDI Perjuangan, mungkin juga merangkul Henry Satrio ya. Kalau abang kan udah terus-terusan dirangkul. Nah makanya bayar saya honor pengacara. nah itulah dia. Makanya menurut saya kenapa pertemuan ini dinantikan, karena memang ada harapan di sini gitu ya. Ya. Nah satu lagi pertanyaan besarnya, kira-kira ada nggak yang nggak suka dengan pertemuan ini? Nah itu jawabannya apa? Nah silakan Bang Noel, teruskan. Ya oke. Ini ketua pendukung
Prabowo dan Jokowi. Apa sih? Oke. Anda tidak suka? Jadi Saya orang yang ya melihat pertemuan ini positif. Tapi Ya, apakah tumben. pertemuan ini jujur? ya, Gitu. Kalau basisnya adalah kejujuran dalam berpolitik, kita suka. ya, Karena gini, kita kan paham sekali. Prabowo setelah mencontohkan sebagai seorang negarawan. ya, Ketika ada kadernya coba saat itu ada rekonsiliasi, kan ini Prabowo dan Jokowi ini kan produk rekonsiliasi. ya, Kemudian salah satu kader Gerindra waktu itu kalau tidak salah Pak Fadlizon ya, sangat kritis dengan Pak Jokowi dengan program-program yang menurut kita bagus, Ya. itu ditegur. Nah, maksud saya adakah kejujuran yang dilakukan Bu Mega nanti ketika pertemuan ini lalu bagaimana kader-kader yang sinis terhadap Pak Prabowo? Gitu. Ya. Apakah bisa seperti Pak Prabowo menegur? Makanya saya bilang bukan negarawan dengan negarawan. ya, Tapi pertemuan antara politisi pejuang dengan negarawan. Pak Prabowo seorang negarawan, yang satu politisi pejuang, Bu Megawati. Karena Bu Mega sampai detik ini saya belum melihat seorang negarawan. Dia politisi. Enggak gitulah. Kalau menurut Politisi, saya- Bos. Itu politisi. Enggak kan dua-duanya udah jadi yang satu udah jadi presiden, yang satu lagi mau Ya lagi kan jadi presiden tidak melalui mekanisme pemilihan Enggak langsung. rawan, enggak itu Tidak, pertanyaan nggak pertanyaan pemilihan saya tadi langsung. tuh. Kalau Pertanyaan Pak saya tuh. Prabowo kan langsung. Pertanyaan saya tadi, ada nggak yang nggak suka nih pertemuan Prabowo dan Megawati? Kalau gue orang yang pada di tengah ya, antara suka tidak dan tidak suka. Oh gitu. gitu. Kenapa nggak suka? Tidak sukanya yang gue khawatirkan ini tidak jujur pertemuan ini. tidak jujur pertemuan ini. jujur. Apa yang tidak jujur? Karena gini, ya maaf, kalau kita lihat Bu Mega kan track recordnya kan kurang begitu baik ya menurut saya. Apanya Banyak yang kurang begitu pertemuan-pertemuan baik? misalnya Nanti marah ada nanti sebelah sini. undang-undangan misalnya kayak keneragawanan soal upacara di Ya. IKN. Sebelum harus dibedakan antara dia tidak suka dengan Pak Jokowi dengan undangan negara. Oke. Negara yang manggil dia, negara yang undang dia, bukan Pak Jokowi. Ya. Hadir dong. Ada kemarin lagi acara di parlemen. Hadir dong. Jadi dia mencontohkan seorang negarawan. Ukuran negarawan kan udah tidak punya batas kebencian. Ya. Tidak punya lagi batas sekat-sekat politik lagi. Ya. Gitu loh. Dia bicara tentang benar ideologi ansi. Dia bicara soal bangsa. Tidak lagi bicara tentang kebencian, dendam dan sebagainya. Makanya saya berharap ya semoga jujur. Bangsa ini butuh tokoh-tokoh yang jujur. Bukannya- Nah, itu ada hanya di Pak Prabowo. Ya, ya. Dan kejujuran itu benar-benar ada di Pak Prabowo. Ini baru-baru ini ngomong kayak gitu apa emang Enggak dari ada dulu dulu. merasakan itu? Kayak gini, gue ini orang yang pertama menyampaikan ketika mendukung Pak Prabowo, Pak, ini saya ini orang yang minta Bapak ditangkap loh. Prabowo Iya. ngapain kayak gini? Lu Kan- pertama kok takut, Bos? Kan Bayangan gue gini. pas lo mendukung Prabowo ngomong gitu. Dulu Ya, kan bukan. Jokowi yang paling jujur. Kalau itu sampai detik ini gue pendukung Jokowi nggak bakal berubah, Bos. Gue Iya, tetap mendukung nggak Jokowi. apa-apa, boleh. Kenapa? Boleh. Boleh apa? Iya boleh dukung Jokowi terus. Oh nggak nggak sama, apa-apa sampai juga. detik karena Iya, siap. yang kita dukung gagasannya, Bos. Oh. Bukan kekuasaannya. Tapi Pak Jokowi, Pak saya dukung Bapak itu dukung bukan kekuasaannya, Pak. Yang saya dukung gagasan Bapak. Enggak, tadi kan Gitu loh. Bang Noel bilang yang paling jujur tuh Prabowo. Iya Pak, dalam kondisi sekarang ini, detik ini, Oh. dari waktu pemerintahan dari Pak Jokowi sampai detik ini, dia sangat jujur. Oke. Dia sangat jujur. Sampai ada pernyataan Gus Dur, ini orang yang paling ikhlas. Ya, kalau itu gue dengar juga. Saya dengar juga. Tahu apa denger lo? Ya. Denger dong kan? Tahu. Kalau gue tahu. Ya, tahu. apa denger? Tahu. Jadi kesimpulannya Anda pribadi Prabowo mania. Ya. Apa Anda khawatir? Nah, Ya. ayo jawab Ya, tuh. apa Anda khawatir jadi jatah untuk gengnya Prabowo berkurang gara-gara dia ambil jatah Enggak. PDIP? Kalau soal jatah itu enggak lah. Itu kan hak prerogatif Pak Jadi apa? Prabowo. Anda setuju atau tidak pertemuan ini? Soal pertemuan setuju atau tidak kan bukan saya sebagai penilai. Secara pribadi saya tidak setuju punya nggak? hak, nggak bisa menjadi hakim dalam memutuskan bahwa ini bagus. Ini- Tapi Saya tanya pendapatmu. sedikit Khawatir. khawatir. Khawatir Karena karena tadi yang kan kita berharap pemerintahan Prabowo ini harus menjadi pemerintahan yang berkualitas. Ya. Kita butuh lawan tanding yang berkualitas. Ya. Lawan tanding yang berkualitas cuma PDIP. Oke. Kalau seandainya bahasanya tidak ada oposisi, tidak ada oposisi, tapi minimal ada yang di seberang untuk check and balancing itu. Ya. Gitu. Agar Yang tidak kekuasaannya bisa kejujuran itu dikontrol. di mananya?
Ya coba lihat dicek isi pertemuannya, bener nggak, jujur nggak itu? Siapa jujur Ya, tuh? tanya PDIP, jangan tanya ke Oh iya, Gerindra, atau jangan jujur tanya nggak itu ke pertemuan Daniel. itu? Gimana kira-kira? Satu. Maunya kalian apa sih? Ya, saya sebenarnya nggak paham juga. Om Noel kan juga bagian dari kemarin nyalek di Gerindra. Ya. Dan kali ini sekarang ketum Om Noel itu kan akan bertemu dengan Bu Mega dalam konteks silaturahmi kebangsaan yang sangat baik. Ya. Lalu di mana sebenarnya letak kecurigaan antara kejujuran dan ketidakjujuran dia bilang, itu? Jangan-jangan berbeda sikap dengan Pak Dia bilang Prabowo. Ibu Mega bukan negarawan tapi politikus. Iya makanya jangan-jangan Om Noel tadi baru saja berbeda sikap dengan Pak Prabowo yang memang sebenarnya dari awal sudah komunikasi baik dengan kami, pasca Ya. Pilpres merencanakan pertemuan itu dan ini bersiap-siap untuk melakukan pertemuan itu. Ya. Tapi kenapa kemudian Om Noel sebagai bagian dari yang maju dari Gerindra mengatakan bahwa ada ketidakjujuran. Tapi kita mau pertemuan itu benar-benar jujur. Iya. Artinya biar disambut oleh rakyat itu Iya. atmosfernya itu bagus. Iya, Gimana betul. ketidakjujurannya? Coba Artinya dong. kan nggak ada, PDIP-nya. nggak ada alasannya Ya, apa? gitu. Betul. loh, Apa Mas. yang Anda Karena kita curigai? tidak mau itu hanya pertemuan kamuflase. Kamuflase. Itu Itu yang apalagi kita sih lu khawatirkan. tadi katanya pertemuannya nggak jujur, sekarang kamu flase. Mau lo apa sih? Maksud kamu kamuflase karena karena Enggak, bukan begitu, biar rame kan. 25 tahun jadi klien ngomong masih nggak. Jadi bikin jadi rame. buat saya juga menurut saya menarik Pak Utman. Artinya begini, ya, Daniel, konteks benar nggak ini presiden. pertemuan tidak jujur? Kamuflase kata Prabowo mania. Yang jelas hubungan Pak Prabowo dan Bu Megawati itu baik sekali ya, dalam ini Bang konteks Daniel yang bilang hubungan nih. pribadi. Ya. Gitu loh, Kalau Bang Noel. kemudian ada sikap politik yang berbeda, itu lain hal. Dan Pak Prabowo dalam posisi selalu menghormati sikap politik yang berbeda. Kan hal yang sama juga berlaku kepada Pak Jokowi, kemudian Pak SBY, yang hubungan pribadi Pak Prabowo dengan tokoh-tokoh ini baik-baik saja. Jadi menurut Kalau Anda- kemudian ada sikap politik yang berbeda karena upaya berlomba-lomba untuk menang dalam kompetisi politik, itu hal yang biasa saja. Pak Prabowo selalu bilang Jadi Anda no hard feeling lah mengatakan terkait ini dengan- pertemuannya memang niatnya baik dan jujur gitu. Iya, silaturahim itu harus didasari oleh niat baik, dan kami berkeyakinan karena dua-duanya ingin bertemu, tentu dua-duanya ingin punya niat baik. Oke, saya kita rasa bahas gitu. lagi Nggak baik emang. apakah ini Prabowo mania jadi rada-rada khawatir? Ya. Bang rada khawatir dia punya daerah menjadi diambil alih oleh PDIP sampai dia mengatakan tidak jujur. Ketemu lagi di Hot Room. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.